Film volume kedua ini Hamka dan Sidraham, mereka langsung nonton yang film pertama yang udah ada di di OTT gitu. Sedikit ini di mana mungkin nobarnya? Ya, kita lagi nobar ini kebetulan dari Majelis Taklimnya UPI Pipik. Surprise, terima kasih karena UPI Pipik bikin nobar mandiri film Hamka dan Sidraham. Pesertanya juga banyak dari ustazah juga, banyak dari teman-teman pengajian dari Majelis Taklim lainnya. Dan ternyata begitu selesai nonton pada terharu semua gitu ya. Dan apalagi sekarang kan Hari Ibu gitu kan. Dan yang nonton tuh banyak ibu-ibu muda, ibu-ibu yang memang benar-benar berjuang untuk keluarganya, anak-anaknya, untuk suaminya. Jadi pada banyak yang terharu banget tadi pas nonton. Senang banget sih. Jadi antusias masyarakat dan Umi juga pun ikut. Ini suatu kebanggaan juga nggak sih? Iya, ini senang banget karena pergerakan film Hamka dan Sidraham ini kan benar-benar organik gitu. Jadi memang benar-benar dari mulut ke mulut gitu. Semuanya bergerak dari mulut ke mulut, dan buat saya ini satu hal yang baik, hal yang positif gitu kan, karena gimana pun juga kapan lagi kita bisa mengenal tokoh seperti Buya Hamka yang sudah mungkin di generasi sekarang tuh orang sudah nggak tahu gitu, sudah lupa gitu. Tapi dengan ada hadirnya film ini, orang diingatkan kembali bahwa ada sosok pahlawan nasional kita, tokoh pejuang kita, dan seorang pujangga yang luar biasa dengan karya-karyanya bisa dihadirkan lagi dan bisa belajar sejarah, tapi nggak harus di buku gitu, tapi nonton di film. Dan buat saya ini ya mungkin berkah kali buat kita semua ya, untuk film Indonesia juga. Tapi sendiri ada pembelajaran sendiri nggak sih misalnya paragraf atau yang katakan pendalaman? Iya, buat saya sebagai aktor pasti ini satu kesempatan yang luar biasa gitu, karena bisa memerankan karakter yang mulai dari umur 16 tahun sampai umur 70 dan 80 tahun gitu. Pasti kan butuh adaptasi, butuh pendalaman yang nggak main-main. Apalagi tokohnya seorang ulama, banyak menjadi panutan bukan cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri. Tapi karena memang kita semua yang ngerjain pakai hati, sungguh-sungguh ya, seperti tadi teman-teman lihat, antusias penontonnya juga luar biasa. Dan lihat proses syutingnya sendiri dengan hasilnya itu gimana Kak? Lihatnya itu emang ada kepuasan sendiri nggak sih? Seneng sih, maksudnya kalau dibilang puas ya pasti kan kita nggak akan pernah puas gitu. Tapi untuk pencapaian dalam film Indonesia ini suatu pencapaian yang luar biasa gitu ya. Mulai dari teknis, mulai dari sinematografi, mulai dari belum lagi makeup artisnya, kostumnya. Ini satu hal yang patut kita banggakan sih, karena film kita makin lama makin baik, makin bagus, dan makin film-film sejarah sekarang udah nggak menjadi nomor 2 gitu di Indonesia. Film sejarah sekarang bisa dinikmati dengan alur yang menghibur juga. Ada salah satu dakwah dalam film nggak sih Bang, dari melalui media film gitu? Ya sebenarnya saya kalau untuk soal agama ya saya masih kurang banget gitu, tapi beberapa teman-teman yang mungkin ilmu agama sudah tinggi, para ustadz juga ada yang bilang bahwa berdakwah itu kan bisa di mana-mana. Seperti Buya Hamka juga berdakwah lewat tulisan, lewat lewat buku-buku ceritanya, walaupun buku romans, tapi isinya itu juga banyak juga dakwah-dakwah terselip di situ. Nah, mungkin saya sebagai pekerja seni juga di film bisa memberikan sesuatu lah lewat film ini. Film yang banyak isinya, banyak maknanya, film yang mempunyai banyak kebaikan. Dan sebetulnya bukan kita yang ngomong sih, kita yang membuat, tapi respon dari teman-teman yang nonton juga memberikan testimoni di sosial media bahwa film ini banyak memberikan manfaat, banyak bikin kita bercermin lagi kita sudah sejauh mana akhlak kita. Tapi komen istri sejauh ini seperti apa sih, mungkin setelah nonton film masih dia happy banget sih, karena udah pernah nonton yang pertama juga, terus sekarang yang kedua karakternya semakin dalam lagi, dan periodenya sudah jadi orang yang lebih tua gitu, tapi bisa konsisten gitu, jadi senang sih. Dan buat saya itu satu hubungan yang luar biasa. Tapi sejauh ini teman-teman seperti apa kan, hari mungkin dari majelis kalinya, mungkin ada teman-teman lain yang akhirnya dengan melihat banyaknya antusiasnya ikutan juga gitu. Iya banyak sih, kalau misalnya kita lihat dari dari sosial media cukup marak gitu, cukup banyak gitu, dari mulut ke mulut yang sudah nonton, bahkan yang nggak tahu sama sekali soal Buya Hamka, begitu nonton film itu ternyata langsung baca lagi bukunya, nyari bukunya,
ada beberapa malah yang belum nonton volume pertamanya, begitu nonton film volume kedua ini Hamka dan Sidraham, mereka langsung nonton yang film pertama yang udah ada di di OTT gitu. Jadinya kayak jadi satu jadi satu efek domino yang bagus gitu. Jadi orang-orang makin mengelabui Hamka bukan cuma dari filmnya, tapi mencari bukunya lagi. Bisa merubah generasi juga nggak sih Dua mungkin dari film ini mungkin? Kenapa? Merubah generasi, mungkin pemikiran anak muda gitu. Kalau merubah generasi sih ya mudah-mudahan ya, karena gimana pun juga Buya Hamka itu kan tokoh yang memang dihormati, dicintai, jadi panutan buat orang banyak di generasinya gitu selama dia hidup. Nah, mudah-mudahan pesan-pesan beliau, cita-cita beliau itu bisa terus lanjut, bukan cuma sampai generasi saya, tapi generasi yang nggak tahu siapa Buya Hamka gitu. Jadi paling nggak sebelum mungkin baca-baca tafsir atau buku-buku agama Buya Hamka, bisa baca romans dulu, Tenggelamnya Kapal Fadruik, Di Bawah Lindungan Ka'bah. Nah, dari situ mulailah mencintai karya-karya sastra yang besar, mulai lagi masuk ke buku-buku agama. Jadi ya paling nggak dari hal yang kecil itu bisa buat kita bercermin untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oke, promo lagi mungkin.